Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yukatifillah. Dengan kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, karena Allah telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ikhwati fillah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mentakhrij hadis dengan aplikasi Maktabah Syamilah ya. Perlu diketahui bahwa takhrij hadis itu untuk meneliti kesahihan sebuah hadis. Jadi kita perlu meneliti kualitas sanad dan matan hadisnya ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah untuk mentakhrij itu perlu diketahui dengan adanya 5 metode. Jadi metode pertama itu takhrij melalui lafaz pertama pada matan hadis, yaitu umum kitabnya pada kitab Jami' al-Shaghir dan kitab Fathul Kabir dan kitab Jami'ul Jawami. Sedangkan metode kedua yaitu takhrij melalui kata dalam matan hadis. Jadi kitabnya itu cuma satu saja, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Munfahros. Jadi untuk metode ketiga yaitu takhrij melalui perawi hadis pertama. Kitabnya itu kitab At-Trof dan kitab Al-Musnad. Nah, dan metode keempat yaitu takhrij menurut tema hadis. Nah, ini ada banyak ya kitab-kitabnya. Ya, sebagian saja yang saya sebutkan, yaitu kitab takhrij hadis secara umum, yaitu kitab Kanzul Umal dan kitab takhrij hadis dari beberapa kitab tertentu seperti kitab Miftahu Kunuzus Sunnah dan kitab Al-Mughni Al-Hamal Al-Asfar, dan yang ketiga itu kitab takhrij hadis fikih seperti kitab Nuzhub Al-Rayah dan kitab Al-Dirayah fi takhrij ahadis Al-Hidayah dan kitab Al-Takhlis Al-Habir, dan sampai ke-7 yaitu kitab mengenai takhrij hadis, biografi dan sifat-sifat Rasulullah SAW seperti kitab Al-Khasa'is Al-Kubra dan kitab Manahil Al-Syafa, dan sampai kitab Subuh Al-Huda wal Ar-Rasyad. Yang terakhir itu metode kelima, yang mana ya, yaitu takhrij berdasarkan status hadis. Jadi kitabnya yaitu kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah dan kitab Al-Ittihafat Al-Saniyah dan kitab Al-Ahadis Al-Qudusiyah. Jadi itulah perlu kita ketahui bahwa ada 5 metode takhrij hadis. Jadi langsung saja pada intinya ya, kita mencoba untuk mentakhrij hadis ini. Baik, di sini kita mulai mentakhrij. Saya menggunakan metode takhrij yaitu metode kedua. Jadi kalau apabila kita mendapatkan suatu hadis matan, jadi saya sudah mendapatkan matan ini ya. Jadi kita mencari kata. Metode takhrij ini kita mencari katanya yang lebih mudah. Jadi ada kata alif lam, tadi saya sudah mencarikan tidak dapat. Jadi berarti huruf ja, jim. Ini dia huruf jim. Oke, langsung saja pada kitabnya. Nah, ini kitab Mu'jam Al-Munfahros ya. Al-Mu'jam Al-Munfahros. Kita buka di jilid pertama, kita mencari huruf jim. Nah, di sini ada huruf alif. Tadi saya sudah mencari tidak ada karena untuk mempersingkat waktu. Dan di sini huruf jim. Nah, di sini huruf jim sudah ada. Jadi kita mencarinya. Tadi saya sudah mencari, terdapat di halaman
370. Nah, sabar ya, kita untuk ini dia hadisnya, kita besarkan lagi. Nah, di sini kita terdapat kode. Ini adalah namanya kode untuk memudahkan kita mencari kualitas hadisnya. Nah, kualitas matanya ini. Jadi Hamim ini adalah dari kode Hamim ini, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah ya, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan ini angka juz 4. Nah, juz 4 pada halaman 278 dan 375. Jadi langkah selanjutnya, kalau sudah kita mengetahui di sini, kita pergi ke Maktabah Syamilah. Nah, di sini kita mencari hadis, bisa juga teropong ya. Tapi karena tadi kita sudah menemukan kodenya, jadi kita bisa langsung ke sini. Itulah dia. Tadi kita klik mutun hadis ya, kita klik 2 kali, nanti keluar kayak gini. Terus kita mencari Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, kita klik. Jadi kita klik di juz 4 dan halaman 278. Kita enter, bisa kita bentuk ini, bisa ya. Nah, di sini kita untuk mencari hadisnya ada tidak? Ini tidak ada, berarti kita gesernya ke sini ya, ke kiri. Jangan ini. Nah, kita ngulang dari awal. Ini langsung pojok paling bawah. Nah, kita cari satu-satu. Nah, di sini kita baca dulu. Nah, ini dia. Kita dapat hadisnya ya. Al-Jamaah rahmatu wal furqatu azab. Jadi di sini kita langsung copy. Kita copy dari sini. Nah, kita copy, lalu nanti kita pindahkan. Terus kemudian kita mencari lagi, ada tidak? Nah, ini. Nah, ini ada lagi, berarti kita copy. Kemudian tadi di 375 ya, 375. Kita putar. Nah, ini dia. Coba kita lihat ada tidak hadisnya, matanya itu ada tidak. Jadi kita geser ke kiri, terus ke kiri. Belum ada ya. Nah, ini dia. Jadi kita copy sampai sini, nanti kopinya. Nah, kita copy. Kenapa kita copy? Nanti kita pindah. Jadi kita lihat perbedaan sanadnya. Nah, itulah kita untuk mentakhrid ini untuk meneliti kualitas sanadnya dulu. Kita teliti. Jadi saya di sini mengambil ini ya. Anin Nu'man bin Bashir, an Abi Abdurrahman, an Sya'bi, Waqi, Malih. Dan di sini saya meneliti periwayatan ini dalam hadis Imam Musnad Ahmad bin Hambal ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, setelah kita untuk meneliti ini, kita mengambil ini, kita mencari Nu'man, kata Nu'man. Tinggal kita copy,
Kemudian kita kembali ke maktab Basamilah, kita berikan, kita silang aja tadi udah dapat ya hadisnya. Kemudian ini ada bacaan terjemah, kita klik, udah kita klik. Kemudian tadi kita tempel. Nah, di sini ada jarwa ta'dilnya, penilaian dari ulama, dan gurunya, dan ini muridnya. Jadi kita menjadi Nu'man ya. Sebelum Nu'man tadi apa? Bashir ya. Nah, Bashir. Salah. Kita mencari Bashir dulu. Jadi Bashir ini adalah seorang sahabat yang mana beliau pernah belajar dengan Rasulullah SAW dan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kita mencarikan namanya. Nah, ini dia namanya, Bashir, Ahmad bin Bashir Al-Quraisy Al-Mughlami dan seterusnya. Dan ini penilaian ulama, dan ini gurunya. Dia berarti berguru dengan Rasulullah SAW. Jadi jarwa ta'dil ini tidak ada untuk sahabat, karena sahabat itu udah dinilai adil. Jadi tidak perlu dicari tentang jarwa ta'dilnya, tinggal memastikan guru dengan Rasul, berarti talamis muridnya, berarti kita muridnya itu Nu'man. Nah, ini Nu'man, tinggal copy aja ya, baru jadi kita mencari untuk namanya, wafatnya. Ada juga metode kita dengan kitab. Tadi kan dengan aplikasi Maktab Basamilah ya. Kalau dengan kitab itu dia nama kitabnya Tahdzibul Kamal namanya. Nah, ini Tahdzibul Kamal. Jadi kita mencari tadi Bashir ya. Nah, Bashir di jilid berapa? Jadi saya sudah mencari dengan Sya'bi. Sya'bi itu muridnya tadi ya. Kita lebih jelas melihat tadi ini. Nu'man, Bashir, Nu'man, Sya'bi. Nah, kemudian kalau ingin kita Sya'bi ini, dia pernah berguru dengan Nu'man, dan Nu'man memiliki murid namanya Sya'bi. Nah, jadi kita langkahin saja ya. Untuk kita menjelaskan, mencari biografinya. Sya'bi ini dia ada di jilid 14 di dalam kitab Tahdzibul Kamal, jilid 14. Ada pada halaman 28. Nah, ini Amir bin Syarahil. Nah, ini sebenarnya nama aslinya nih. Dan Sya'bi ini mungkin nama kunyahnya. Nah, jadi ini kita namanya udah. Terus kita rawi antu gurunya. Kalau rawu anhu mana ya? Nih, rawu anhu ini muridnya. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa kita karena kitab ini dia lebih teliti, tapi ya lebih lengkap juga. Nah, itu dia manfaatnya kitab kalau kita meneliti dari kitab. Sedang Maktab Basamilah dia tidak semuanya lengkap. Ya lengkap, cuman susah gitu loh. Susah ya, nanti kita bingung, nggak dapat gitu kan. Terus tentang jarwa ta'dilnya, dia setelah rawi anni tentang muridnya, nanti ada sini bacaan sikoh atau dhaif. Nah, itu dia jarwa ta'dilnya. Sedangkan mencari wafat, lahir dan wafatnya,
Ya, kita tinggal melihat perkataan-perkataan ulama ini. Bisa juga di Maktabah Syamilah itu. Jadi saya sudah meneliti semuanya tentang biografi sanadnya itu. Nah, ini dia. Karena kita mempersingkat waktu ya. Kemudian semoga dengan takhris ini ikhwati fillah bisa memahaminya ya. Dengan cara-cara tadi kita metode itu bagaimana. Nah, di sini perlu Anda kasih gambaran tentang biografi. Itu dia tadi Sya'bi. Ini Nu'man kan, Sya'bi. Namanya Amir bin Syahril ibnu Abdullah bin Syarahil. Wafatnya 104. Nama kunyanya Amirul Al-Kufiyu. Nah, kemudian muridnya Hashim Al-Ahwal. Ini Hashim Al-Ahwal. Ini dia Abi Abdurrahman, namanya Hashim Sulaiman bin Al-Ahwal. Kemudian gurunya Nu'man bin Bashir. Ini dia Nu'man. Jadi kita mencari itu harus teliti dalam kitab. Bisa juga di aplikasi Maktabah Syamilah ya. Jadi kualitas hadis ini, analisis hadisnya, untuk mencari biografi sanad hadis banyak menggunakan nama kunyah. Dan pada penelitian derajat setelah diteliti dari biografi perawi hadis dalam jalur Ahmad bin Hanbal ini, maka terbukti bahwa mereka adalah guru dan murid. Dan dapat dikatakan bahwa jalur dari Ahmad bin Hanbal ini sanadnya bersambung, itu mutasil. Dan sedangkan dilihat dari penilaian jarh wa ta'dilnya pada perawi hadis tersebut tidak ada penilaian jarh terhadap mereka, maka dapat disimpulkan dalam riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya adalah sahih dan dapat dijadikan hujjah. Jadi hadisnya ini hadis tentang pentingnya berjamaah dan dilarang berpecah belah. Baik, sekian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf karena saya dalam proses belajar ya. Jadi saya ulangi kembali lagi bahwa saya video ini mentakhris hadis dengan metode kedua, yaitu dengan kitab Mu'jam Al-Munfahros. Nah, jadi nanti saya akan share linknya nanti di caption, yaitu link tentang mendownload kitab-kitab hadis ya, untuk kitab takhris hadis itu tadi. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.